Bismillahirrahmanirrahim. Pemuda hijrah dan ikhwati fillah, saya ulangi sedikit tentang materi sebelum sholat isya tadi, bahwa seorang pemuda yang belum menikah, dia akan mendapatkan janji-janji yang sangat istimewa dari Allah dan Rasulnya. Yang pertama adalah janji akan digolongkan termasuk di antara orang-orang muhajirin. Dan salah satu keistimewaan orang muhajirin nanti di akhirat, mereka akan menjadi orang yang pertama masuk surga. Karena mereka yang sabiqunal awwalun. Dan kalau dikaitkan sabiqunal awwalun itu kepada surat Al-Waqi'ah, was-sabiquna as-sabiqun, maka orang yang sabiqunal awwalun, yaitu muhajirin di dunia, mereka nanti yang sabiqunal awwalun ke dalam surga. Jadi ini luar biasa. Antum yang belum menikah dapat janji yang sangat istimewa dari Allah melalui lisan Rasulnya, akan menjadi salah satu dari golongan muhajirin. Bukankah hijrah itu sudah ditutup pintunya setelah Fathu Makkah? Tidak ada lagi hijrah setelah hari Fathu Makkah. Hijrah dalam arti berpindah dari satu negeri kufar yaitu Makkah waktu itu kepada Madinah yang sudah Islam. Tetapi hijrah dengan cara yang lain masih terbuka. Dan salah satu cara hijrah yang paling istimewa itu adalah menjadi pemuda yang belum menikah dan kemudian memperoleh janji termasuk dari golongan muhajirin. Amin. Yang kedua, janji Allah untuk antum yang belum menikah adalah akan digolongkan di dalam salah satu di antara 7 golongan, yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu kita sangat membutuhkan dhilal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa beruntungnya antum yang masih muda dan belum menikah jika antum mendapatkan janji dhilalullah, dhilalur rahman pada hari ketika tidak ada lagi dhilal. Di dunia kita masih bisa berlindung di dalam zilalnya kendaraan kita, berlindung dalam dalam nikmatnya teduhnya kendaraan mobil kita, berlindung dalam teduhnya payung ketika kita di tempat yang panas, seperti orang yang sedang haji misalnya di Arafah, berlindung di dalam tendanya yang ada AC, atau berlindung di dalam rumahnya, atau berlindung di bawah pohon ketika dia musafir sampai ke suatu oasis. Tapi nanti di padang mahsyar, di hari kiamat, tidak ada zilal selain zilal Allah SWT. Dan jarak matahari ke bumi jauh lebih dekat daripada matahari sekarang yang ke bumi. Ini benar-benar membutuhkan, bahkan ada orang yang tenggelam dalam keringatnya sendiri karena begitu panasnya hari itu. Sehingga Nabi mengatakan beruntung orang yang mendapatkan zilalullah. Dan bukan cuma satu yang masuk dalam kategori tema kita, 2, nomor 2 dan nomor 5. Tapi nomor 2 ini khusus untuk antum, nomor 5 baru nanti umum bagi yang belum dan yang sudah menikah. Ini janji kedua. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang dapat zilal Allah. Janji yang ketiga tadi, antum yang belum menikah tapi masih bisa beribadah kepada Allah dalam ketaatan, masih ke masjid, rajin duduk dalam majelis ilmu dan seterusnya, pemuda yang duduk dalam majelis ilmu seperti Ashabul Kahfi, maka hidup antum itu setiap harinya, bahkan setiap detiknya adalah ibadah sampai datangnya calon istri atau calon suami. Tapi jangan juga pas ada yang lamar bilang ke calon suami, jangan lamar saya, kenapa? Saya masih pengen beribadah. Nanti ada ibadah lainnya. Cuma ini ibadahnya istimewa banget nih, afdhalul ibadah. Jangan gara-gara pengen ibadah terus nggak nikah. Kenapa nih? Teh kok belum nikah pengen ibadah Ustaz? Kenapa nih? Sep belum menikah karena pengen ibadah enggak? Tetapi tetap bahwa penantian antum sampai datangnya kekasih dunia akhirat itu, penantian kita adalah ibadah setiap hari di sisi Allah SWT. Ini janji-janji istimewa dari Allah dan Rasul kepada antum secara khusus dan kepada semua kaum muslimin secara umum. Pertanyaan kedua, gimana caranya biar bisa mendapatkan janji yang istimewa ini? Harus jadi pemuda seperti apa kita? Kalau kita belum menikah, tapi kita menjadi orang yang istimewa, padahal kita belum menikah, lebih istimewa dari yang sudah menikah. Gimana caranya? Coba antum buka surat An-Nur, surat 24, ayat 33. Di situ ada jawabannya. Surat An-Nur, surat 24, ayat 33.
Gimana caranya mendapatkan semua yang dijanjikan Allah tadi, sedangkan kita belum menikah? Ujiannya berat. Jawabannya ada di surat An-Nur ayat 33. Kita baca satu baris saja dari ayat yang panjang ini. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Hendaklah orang-orang yang belum mampu menikah menjaga iffah atau menjaga kehormatannya sampai Allah memberikannya kemampuan dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Syaratnya kalau kita mau dapat semua janji Allah tadi, jagalah iffah. Sifat iffah. Sifat menjaga kehormatan. Ini perintahnya, wal yasta'fif. Kalau nanti ada teman kita, aduh galau gitu. Boleh yasta'fif, bilang kayak gitu. Jaga kehormatan. Galau boleh, tapi jangan sampai gara-gara galau hilang kehormatan. Dan iffah ini luas sebetulnya. Ada iffah tadi dalam urusan makanan. Artinya kalau makan itu jangan kelihatan terlalu rakus. Itu berarti menjaga kehormatan. Dalam ta'am. Ada iffah dalam pekerjaan. Jangan menjadi orang yang menghalalkan segala cara. Iffah dalam urusan meminta-minta. Jangan suka meminta-minta. Kalau minta itu harus malu. Jadi kalau kita minta, pinjam, itu benar-benar karena terpaksa. Jangan jadikan itu sebagai profesi. Itu berarti nggak punya iffah. Iffah dalam berpakaian. Menjaga diri jangan sampai pakaian kita itu menghinakan diri kita. Yaitu dengan pakaian yang bersih, pakaian yang baik, penampilan yang menarik. Itu iffah. Semuanya ini iffah. Bahkan Nabi bilang apa? Ketika Nabi mampir di daerah Quba sebelum masuk Madinah, karena kalian ingin bertemu dengan saudara-saudara kalian orang Ansor, hendaklah kalian memakai pakaian yang bagus, atau yang baru, atau yang masih baik. Kemudian hendaklah kalian membersihkan kendaraan kalian. Jadi sebelum ketemu dengan sesama muslim, ada sunnah itu untuk memakai pakaian yang baik, dan juga memakai kendaraan yang sudah bersih. Kalau kita bisa membersihkannya. Artinya, ini namanya iffah. Tapi kata ulama, yang paling tinggi derajat iffahnya adalah وَالْحَافِظُونَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظُونَ. Iffah dengan cara menjaga kehormatan melalui menahan hawa nafsu. Ini namanya menjaga iffah. Saya bacakan lagi hadis-hadis tentang perintah menjaga iffah dari Rasulullah SAW. Selain ayat surat An-Nur ayat 33. Tadi Nabi mengatakan apa? 3 orang yang pasti Allah akan menolongnya. Salah satu di antara 3 ini bahkan sederajat dengan mujahid adalah orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatan atau menjaga iffah. Bukankah tadi ayatnya? وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Gimana caranya? إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Kalau itu nggak tercela. Jadi jangan bilang orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatan, karena hawa nafsu itu tercela. Allah hanya bilang غَيْرُ مَلُومِينَ. Nggak boleh dicela. Jadi siapa yang mencela orang yang menikah karena hawa nafsu, berarti dia telah mendustakan ayat Allah. Allah sendiri mengatakan demikian. Ghairu malumin, tidak masalah, tidak tercela orang yang menikah karena iffah. Kata Nabi, an-nakih untuk menjaga iffah. Terus, faman ibtagha wara'a dzalik. Siapa yang mencari-cari cara yang sebaliknya atau dibalik itu, Allah menggunakan bahasa dibalik, artinya sembunyi-sembunyi, cara-cara curang, baik itu dengan berzina atau yang mendekati zina. Nah, apa yang mendekati zina? Semua perbuatan-perbuatan yang menyerupai zina, baik melakukannya sendiri, yang disebut dengan istimna, kemudian juga termasuk pacaran, itu mendekati zina. Ini semuanya adalah cara-cara kita menjaga iffah. Kalau sudah terlanjur gimana Ustaz? Putusin aja, kata Ustaz Felix Shen. Putusin aja.
Tapi bukan berarti putus silaturahim, putus pacarannya. Silaturahim tetap berlanjut. Tapi jangan membohongi Allah ya. Ngapain itu silaturahim Ustaz? Silaturahim malam minggu. Jadi putusin aja hubungan pacarannya, tetapi silaturahim tetap berlanjut. Siapa tahu memang dia jodoh kita. Cuma dengan cara yang halal. Dan tidak ada istilah pacaran Islam. Karena Islam itu tidak ada pacaran. Kalaupun ada ta'aruf, maka ta'aruf itu harus benar-benar syar'i. Jangan mengganti nama, tapi sama aja prakteknya. Ini mirip dengan Bani Israel. Yang dulu saya cerita. Berikan saya sepotong ikan ini. Pernah yang ditunjuk babi kan ya? Ini nggak boleh babi untuk kamu. Emangnya saya minta babi? Saya kan minta ikan. Tapi tunjuknya ke arah babi. Nah ini namanya mengganti istilah, tetapi substansinya sama. Sama kalau di Riyadhus Shalihin, larangan menamakan khamar dengan nama karom. Apa itu karom? Sesuatu yang baik. Jadi nggak boleh iklan khamar itu keren-keren gitu, nggak boleh. Haram mengiklankan sesuatu yang tidak baik dengan bahasa-bahasa yang baik atau keren, itu nggak boleh. Kenapa? Akan memancing orang untuk mencobanya. Nah, begitu juga yang ini, pacaran putusin aja tapi tetap silaturahim, dan juga yang lain tinggalkan. Itu berarti aifah. Kalau udah terlanjur gimana? Taubatan nasuha, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita kesempatan untuk kesekian kalinya mendapatkan janji-janji Allah. Kalau kita belum menikah. Terus Nabi juga bilang gini, ma yakun indi min khairin falan udkhiruhu ankum wa man yasta'fif yu'iffahu Allah. Saya tidak suka kalau ada satu kebaikan terus saya tidak memberitahu kepada kalian, kata Nabi. Jadi kalau ada satu kebaikan dari Allah, ilmu atau hidayah atau risalah atau syariah atau apapun dari Allah ilham kepada Nabi, Nabi nggak suka diam aja. Pasti akan dikasih tahu. Nah, apa kebaikan yang Nabi pengen kasih tahu? Wa may yasta'fif, siapa yang menjaga kehormatannya, yu'iffahullah, Allah yang akan menjaga iffahnya. Artinya apa? Kalau kita bisa menjaga kehormatan kita, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga kehidupan kita sehingga kita menjadi orang yang terus terhormat. Orang yang menjadi hina karena dia tidak menjaga kehormatannya. Sehingga akhirnya ditemukan berdua-duaan, masuk TV kan jadi hina kan ya? Kecuali di Indonesia mungkin nggak terlalu hina kalau gitu-gitu. Kalau di kaum muslimin harusnya itu menjadi hina. Di kita makin kayak gitu makin terkenal. Terus udah kayak gitu, udah jelas-jelas berbuat sesuatu yang hina, kemudian orang-orang lain masih mengidolakan. Ini nggak boleh. Mengidolakan orang yang jelas-jelas Allah menghinakan. Kalau dia sudah bertobat, maka tetap dia tidak boleh diidolakan karena dosanya, tetapi diidolakan karena taubatnya. Yang jelas, siapa yang menjaga kehormatannya, Allah juga akan menjaga kehormatan orang itu. Ya, artinya Allah menjamin dia akan mulia di mata Allah, malaikat, dan orang-orang soleh. Jadi kita akan mulia di mata orang soleh, insya Allah, kalau kita menjaga iffah. Terus apa lagi kata Nabi tentang iffah? Ini khususnya bagi kita kalau yang sudah menikah atau mungkin yang belum menikah juga bisa. Iffah menjaga kehormatan dengan tidak mengganggu istri orang lain. Sampai ada hadis gitu. Jangan mengganggu istri orang lain. Apa bahasanya? Afu ta'afu nisa'ukum. Iffahlah kalian. Artinya janganlah kalian mengganggu atau selingkuh atau berbuat dosa di balik penglihatan istri kalian atau suami kalian, sehingga Allah akan menjaga iffah dari pasangan kalian. Jadi seorang istri yang tidak menjaga iffah dirinya, Allah tidak akan menjaga iffah suaminya. Seorang suami yang tidak menjaga iffah dirinya, Allah tidak akan menjaga iffah istrinya. Dan siapa yang tidak ingin istrinya diganggu orang lain, jangan ganggu istri orang lain. Dan siapa yang tidak ingin putrinya diganggu oleh orang lain, jangan ganggu putri orang lain. Makanya hadis tentang seorang laki-laki yang masuk Islam tapi nggak bisa meninggalkan zina kan? Ya Rasulullah, saya nggak bisa meninggalkan zina. Gimana ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Bagaimana perasaan kamu jika ada orang yang menzinahi ibumu? Saya bunuh ya Rasul. Gimana perasaan kamu jika ada yang menzinahi istrimu? Oh, ini lebih lagi. Bagaimana perasaan kamu jika ada yang menzinahi adik perempuanmu? Oh, marah. Bagaimana perasaanmu kalau ada yang menzinahi putrimu? Ini lebih marah lagi. Begitulah perasaan orang yang ibunya engkau zinahi, istrinya engkau zinahi, adik perempuannya engkau zinahi, dan putri mereka engkau zinahi. Akhirnya dia menangis. Lalu Nabi mengusap dadanya dan mendoakan, ya Allah,
lapangkan dadanya dan bersihkanlah kemaluannya, sehingga sejak saat itu dia mengatakan, dulu zina adalah perbuatan yang paling saya suka, tapi sekarang zina adalah perbuatan yang paling saya benci. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Hati-hati. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah. Kalau yang belum nikah, saya belum punya istri, jadi nggak apa-apa saya misalnya mengerjain istri orang. Nanti setelah menikah, naudzubillah min dzalik, maka tubu ilallahi taubatan nasuha. Karena kita nggak mau istri kita dikerjain orang lain. Nah, ini namanya ikhfah. Baik yang belum menikah atau yang sudah menikah. Dan kita lebih nggak mau lagi anak kita yang dikerjain orang lain. Walaupun mungkin kita belum punya anak, suatu saat kalau kita punya anak perempuan, dan saya punya anak perempuan 2, 3, dan saya nggak mau anak perempuan saya diganggu oleh orang lain, sehingga itu jadi motivasi bagi kita untuk menjaga iffah kita. Karena al-jaza min jinsil amal itu berlaku. Dan banyak kisahnya. Kenapa ada seorang ayah yang kemudian anaknya jadi pembantu di rumah orang dan disiksa, karena ayah ini dulu ketika dia masih berjaya-berjayanya pernah menyiksa pembantu di rumahnya. Dan itu terjadi. Kok bisa ke anaknya, Ustaz? Allahu a'lam, ini harus dibedah lagi. Yang jelas itu terjadi, dan kayak gitu kata Rasulullah, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amalnya. Makanya kata Nabi, siapa yang tidak ingin anaknya, istrinya diganggu orang, maka jangan ganggu istri orang. Saya sebagai ustaz, kadang walaupun ustaz juga dapat ujian seperti itu, apalagi ustaz di Indonesia, ujiannya luar biasa. Kadang ada yang curhat malam-malam, jam 12 malam, curhat tentang suaminya. Suami saya kayak gini ustaz, segala macam. Lama-lama curhatnya jadi ke masalah pribadi. Akhirnya itu kan ujian bagi kita untuk di stop nggak nih? Sampai ada kadang-kadang yang karena udah sering curhat akhirnya ngirim emotikonnya kiss. Masya Allah. Bukan Masya Allah ini mah, astagfirullah. Emotikonnya kiss. Bukan 1, 3 bayangin. Itu tuh berat sekali. Kalau saya nggak ingat, nanti ada yang ngirim emotikon ke istri saya, habis orang kan gitu ya. Udah saya nggak mau, langsung dihapus dari data kontak saya, nggak ada lagi, nggak berani. Takut, kenapa? Karena tadi niatnya baik, tapi setan kan datang. Makanya tahu kan kisah Bar Sisa itu, seorang ulama Habib Bani Israel yang berakhir di tiang gantungan dalam keadaan syirik gara-gara berzina dan membunuh. Itu kan awalnya niatnya baik, pengen bantu seorang perempuan, mau curhat, mau ta'lim, lama-lama jadi berzina. Bukan berarti nggak boleh curhat ataupun nggak boleh ta'lim, tetapi harus ada batasannya. Kalau udah melewati batasan, langsung mundur. Motivasinya apa? Saya nggak mau kalau anak saya diginiin. Saya nggak mau kalau istri saya diginiin. Makanya laki-laki yang paling baik itu laki-laki yang pencemburu. Makanya jangan bilang istilah posesif. Posesif itu istilah orang liberal. Posesif itu dalam Islam itu baik. Cemburu. Bahkan orang yang nggak punya cemburu itu namanya apa? Dayus. Dal ya, bukan J. Bukan J. Dayus. Apa itu dayus? Kata Nabi, dayus seorang suami yang tahu istrinya berbuat nusyuz, tapi dia bersabar atas itu. Itu dayus. Ustaz, istri saya ternyata selingkuh. Terus gimana Pak? Ya saya sabar aja Ustaz. Itu dayus. Gak boleh dia sabar. Dia harus marah besar. Dia bisa memukul istrinya dengan pukulan yang tidak melukai, tapi bisa dipukul. Waliyadribna. Fadribuhunna. Pukullah mereka. Saya pernah dulu ada acara di Papua, terus saya dijemput ke Bandara Halim. Waktu itu ada pakai driver dari Jakarta, ngejemput saya ke Bandung. Nah, pas di tengah jalan dari Bandung ke Jakarta, dia curhat, Ustaz, saya boleh curhat? Oh boleh Pak, gitu. Kan cuma berdua ya. Ini Ustaz, istri saya itu pegawai kecamatan PNS. Saya heran, beberapa tahun terakhir istri saya itu senang dandan. Istri saya itu sering beli lingerie, tapi lingerie itu nggak pernah dipakai untuk saya. Saya heran itu apa nih lingerie kayak gini. Ternyata selama ini kita saling menjaga, saling menghormati untuk tidak membuka HP itu salah ya. Nggak membuka HP pasangan itu salah. Itu bukan privasi itu. Nggak ada privasi dalam hubungan suami istri. Udah terbuka semuanya. Masa yang lain dibuka HP enggak? Aneh kan ya? Jadi ini bisa dibuka. Jadi nggak ada Pak, jangan buka HP mama. Itu privasi mama. Nggak ada itu dalam Islam.
Justru suami membuka karena cemburu, dan cemburu itu yang menjaga dia dan menjaga keluarganya. Anfusakum wa ahlikum nar. Karena selama ini saya nggak pernah buka. Suatu saat saya beranikan diri, Ustaz, pas dia lagi mandi, saya buka. Saya nangis, Ustaz, kata dia. Pembicaraannya udah luar biasa, dalam banget. Sampai udah panggilannya mama papa, terus ngomongnya masalah intim. Saya nangis luar biasa, Ustaz. Terus saya bilang, terus gimana sekarang? Saya karena kasihan sama anak saya bersabar aja, Ustaz. Itu dayus. Nggak boleh kayak gitu. Dia harus tegas. Karena, kata Nabi, ada dua orang yang tidak akan masuk surga dan akan Allah laknat. Siapa yang dilaknat? Qatat wa dayus. Siapa qatat? Perempuan yang asal ngomong, yang suka sekali menyebarkan isu, namanya cenah. Makanya yang sering bilang cenah itu, ibu-ibu. Kalau kata orang Jawa, jarine, cenah. Kalau bahasa Arabnya, qila wa qala. Kata Nabi, iyakum wa qila wa qala. Hati-hati dengan qila wa qala. Karena Allah marah dengan qila wa qala. Cenah, jarine, katanya. Itu qatat. Enggak, Allah laknat orang yang qatat. Suka sekali menyebarkan isu yang belum jelas kebenarannya, atau udah jelas tapi nggak boleh disebarkan, asal ngomong aja gitu. Kalau yang laki-lakinya dayus. Siapa dayus? Kata sahabat ya Rasulullah. Kata Rasulullah, suami yang tahu istrinya berbuat nusyuz, dia tidak cemburu dan dia bersabar atas itu. Nggak boleh bersabar di situ. Dia harus cemburu. Nah, modal cemburu itulah yang menjaga kita untuk bisa memiliki sifat iffah. Kita nggak mau banget anak kita dikerjain orang. Habis tuh orang kan ya, ada yang ngerjain anak saya terus dia nggak bertanggung jawab, kan bahaya itu. Maka dari sekarang kita jaga jangan sampai kita ngerjain anak orang lain, istri orang lain, adik orang lain, dan seterusnya. Ini berlaku ikhwah sekalian. Makanya Nabi bilang apa? Afu ta'affa nisa'ukum. Jaga iffah kalian, maka istri kalian juga akan terjaga iffahnya. Sampai ada hadis lagi, barru tabarrukum abna'akum wa'afu ta'afu nisa'ukum. Berbaktilah kepada orang tua kalian, maka anak kalian akan berbakti kepada kalian. Itu tadi kaidah al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Jadi kalau kita ingin anak kita berbakti pada kita, kalau yang masih punya orang tua, berbaktilah pada orang tua. Kalau kita ingin menantu kita berbakti pada kita, berbaktilah kepada mertua. Kalau kita ingin adik kita berbakti kepada kita, maka berbaktilah kepada kakak kita, dan seterusnya. Al-jaza min jinsil amal. Kalau kita ingin suami sayang kepada kita, maka berbaktilah pada suami. Itu berbalas. Jadi istri yang berbakti pada suami, maka akan memperoleh suami yang sayang kepada istri, dan sebaliknya juga. Intinya nanti masuk lagi ke bab yang tadi, jagalah iffah kita di luar rumah, maka Allah akan menjaga iffah yang ada di dalam rumah kita. Itu, jaga iffah. Kemudian ikhwah sekalian, sifat iffah ini dari para ulama banyak sekali komen dari para ulama. Di antaranya komen Imam Asy-Syafi'i tentang iffah. Kata Imam Syafi'i, seorang perempuan yang iffah itu sampai ada kalimat gini, saking iffahnya dia rela mati dalam keadaan kelaparan. Apa maksudnya? Dia nggak mau menjual dirinya demi bisa makan, nggak mau. Itu sifat al-afifah, seorang perempuan yang afifah. Dia rela mati dalam keadaan lapar, yang penting dia tidak menjual dirinya. Ini namanya iffah. Kalau sekarang justru orang menjual dirinya karena pengen kenyang, bukan lapar. Nggak lapar-lapar amat sih, cuma pengen kenyang, lebih kenyang lagi. Ketika ditanya kenapa ini, atau berhentilah berzina, terus saya mau makan apa? Nah, ini harus diajarkan materi iffah, jaga kemuliaan dan kehormatan diri kita, agar Allah menjaga kehormatan putri kita dan suami kita. Ini tentang perintah iffah. Sekarang kita lihat hadis-hadis tentang samaratul iffah, buah dari menjaga iffah. Apa kebaikan bagi orang yang selalu menjaga iffah? Yang pertama, orang yang menjaga iffah itu digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara ahli surga. Apa kata Allah di dalam surat Al-Mu'minun tadi? Ulaika humul warithun. Mereka itulah para pewaris. Alladzina yarithunal firdaus. Yang mewarisi surga Firdaus. Bayangkan, yang menjaga iffah
balasannya di sisi Allah, samrahnya adalah firdaus, bukan jannah. Kalau yang di kalimat lain jannah cinta jadi minta anha, kalau sekarang firdaus. Wa ma adraka ma firdaus. Apa itu firdaus? Bedanya surga firdaus dengan surga-surga yang lain seperti bedanya surga yang lain dengan dunia. Jauh nggak ada apa-apanya surga itu dibandingkan firdaus. Dunia ini dibandingkan surga, dunia ini hanya seperti setetes air dari ujung jarum. Bahkan lebih rendah daripada 11 sayap nyamuk dibandingkan surga. Dan surga itu dibandingkan dengan firdaus seperti dunia dibandingkan dengan surga itu. Firdaus luar biasa. Jadi kalau kita melihat keindahan dunia, baik perempuannya, ataupun makanannya, atau buah-buahannya, atau pemandangannya, itu hanya satu tetes air dari ujung jarum dibandingkan surga. Dan firdaus hanya setetes air dari ujung jarum dibandingkan surga ini dibandingkan firdaus hanya setetes air dari ujung jarum. Luar biasa. Jadi kalau ada perempuan di dunia yang cantiknya luar biasa, siapa perempuan paling cantik? Aisyah. Maryam. Siapa lagi? Balqis. Ini perempuan-perempuan yang terkenal cantiknya. Sampai ketika dia malu, merah pipinya kan ya? Ini hanya satu tetes air dari ujung jarum dibandingkan perempuan surga. Tahukah kamu siapa perempuan surga? Perempuan yang kalau dia minum air itu kelihatan mengalir di lehernya. Masya Allah. Kelihatan airnya di sini. Dan perempuan ini fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Itu benar-benar iffah, enggak pernah disentuh oleh manusia, bahkan jin, sangat suci. Matanya besar. Dari mana saya katakan matanya besar? Karena bahasa Al-Qur'annya hurul ain. Hur dalam bahasa Arab besar, ain mata yang besar. Jadi ibu-ibu yang solehah nggak usah khawatir kalau matanya kecil. Nanti Allah akan buat operasi jadi matanya besar di surga. Karena yang disebut dengan bidadari surga itu ciri-cirinya matanya besar, rambutnya panjang, pakaiannya hullah, sab'una hullah, ada 70 lapis gaun, dan setiap lapisnya warnanya berbeda dengan yang lain. Bukan gradasi warna, memang berbeda warnanya. Kita aja yang baru tahu beberapa jenis warna di dunia. Di akhirat ada 70 macam warna. Dia punya gaun 70 macam 70 lapis. Dan perempuan ini kalau dia keluarkan satu jemarinya saja dari surga ke dunia, maka cahaya jemarinya itu akan menutupi cahaya matahari. Hurul ain. Makanya kata Allah, wa azwajun mutahharah. Makanya orang yang menjaga iffahnya di dunia, antum syabab menjaga iffah semasa sebelum menikah dan yang juga udah nikah, maka Allah nanti akan menggantinya dengan azwajum mutahharah. Amin ya rabbal alamin. Dan ibu-ibu lah yang disebut dengan azwajum mutahharah, tapi nanti akan lebih cantik. Walaupun sekarang sudah cantik insyaallah ya. Terus apalagi hadis tentang ini bahwa orang yang menjaga iffah itu min ahlil jannah. Kata Nabi, man yadmun li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admin lahul jannah. Rawahul Bukhari. Siapa yang memberikan jaminan bagi saya akan menjaga di antara dua janggutnya yaitu lisannya dan menjaga di antara dua kakinya yaitu kemaluannya, aku jaminkan bagi dia surga. Dua aja. Kalau bagi perempuan jaga ini. Bagi laki-laki jaga di antara dua kaki kita. Maka Rasulullah mengatakan, aku jamin baginya jannah. Hadis Bukhari. Jadi kalau kita bisa menjaga iffah kita, Allah juga dan Rasulullah menjamin untuk kita menjaga surga kita. Jaminan. Jadi kalau dulu ada bahasa, ada sahabat dijamin surga. Ada sahabat dijamin surga kan gitu ya? 10 yang dijamin surga, Ukasyah dijamin surga, si Fulan dijamin surga, Ahlu Badar dijamin surga. Sekarang kita juga dapat. Bahkan tidak terhingga jumlahnya. Gimana caranya? Siapa yang menjamin akan menjaga lisannya dan kemaluannya, aku jamin akan menjadi ahli surga, kata Nabi SAW. Makanya mudah-mudahan kita terus menjaga iffah kita. Kemudian yang kedua, janji Allah untuk orang yang menjaga iffah adalah annaha sababun litafrijil kurbat wa istijabati da'wat. Orang yang menjaga iffah itu
akan Allah berikan jalan keluar ketika ada musibah, dan Allah akan mendengar doa-doanya. Jadi kalau kita jaga iffah kita di masa muda, nanti di masa tua kita ada musibah, Allah akan lindungi kita dari musibah, dan doa kita akan mustajabah. Jadi iffah antum di masa muda itu investasi di masa yang akan datang. Apa hadisnya? Hadis Bukhari Muslim tentang 3 orang yang terkurung di dalam gua. 3 orang terkurung di dalam gua. Terus yang pertama berdoa, ya Allah, saya punya seorang ibu dan saya berbakti kepadanya. Saya tidak pernah mengecewakannya. Jika engkau ridho dengan amal saya, maka selamatkanlah kami dari gua. Terbukalah pintu gua itu sedikit, tapi belum bisa keluar orang. Berarti berbakti kepada ibu akan mengistijabah doa kita dan menghilangkan musibah dari kehidupan kita. 1. Yang kedua, ya Allah, saya punya pekerja. Suatu hari dia pulang sebelum mengambil gajinya. Lalu gaji itu saya pakai untuk membeli seekor ternak, domba. Kemudian domba itu menjadi beranak pinak dan memenuhi satu bukit. Saking banyaknya domba miliknya. Setelah beberapa tahun dia kembali dan meminta gajinya. Saya katakan, ini gajimu, domba-domba yang banyak. Kata dia, nggak sebanyak itu, paling-paling bisa dibeli 1 ekor domba. Tapi sudah saya beli dan beranak pinak. Akhirnya saya kasih semuanya, nggak ada yang tersisa. Ya Allah, jika engkau rela, maka selamatkanlah kami. Terbuka lagi pintu gua sedikit. Ini namanya sifat wafa. Apa itu wafa? Menyempurnakan hak orang. Jadi kalau ngasih, ini bagi yang para bos nih, kalau ngasih gaji pegawai atau pembantu, jangan tangguh-tangguh. Ngasih yang lebih sedikit lah. Supaya apa? Siapa yang menyempurnakan hak orang lain, Allah akan menyempurnakan hak dia ketika dia membutuhkan. Ini namanya sifat wafa. Yang ketiga, ya Allah, saya punya seorang saudara, kayak sepupu gitu, cantik. Saya jatuh cinta kepada dia. Dan saya ingin menikahinya, tapi dia nggak menerima. Sehingga suatu saat, dia butuh sekali pertolongan saya, dan dia datang kepada saya. Terus saya bilang, saya tidak akan membantu kamu, kecuali kamu mau berzina dengan saya. Karena udah terdesak, akhirnya dia mau. Saya bantu dia, setelah selesai saya bantu, dia datang kepada saya untuk menyerahkan dirinya untuk saya zinahi. Ketika saya berada di atas tubuhnya sebelum berzina, saya teringat kepada engkau, lalu saya lari. Dia mengatakan, wahai fulan, takutlah kepada Allah. Lalu saya teringat kepada engkau, lalu saya lari dan mengatakan, ya Allah, ampunkanlah saya takut kepadamu sehingga tidak jadi berzina. Ini namanya menjaga iffah. Lalu terbukalah pintu gua semuanya dan mereka selamat. Lihat, kalau kita bisa menghindari zina sekarang, suatu saat Allah akan menghindarkan kita dari musibah yang besar. Dan saya aja yang pergaulannya mungkin agak terbatas, itu ujian kayak gitu tuh ada tuh. Luar biasa ujian kayak gitu, bahkan datang kepada setingkat ustaz sekalipun. Gak usah saya cerita detailnya, tapi pernah gitu. Dan alhamdulillah Allah menyelamatkan saya. Bukan saya berhasil menyelamatkan diri, Allah menyelamatkan saya. Karena mungkin doa ibu saya, karena saya sendiri. Akhirnya langsung saya lari, astagfirullahaladzim, enggak mau kayak gini. Saya niatnya tadi baik, ternyata tergoda, akhirnya lari gitu. Ini namanya iffah. Siapa yang bisa melakukan itu karena inni akhafullah, saya takut kepada Allah, maka suatu saat nanti Allah akan hindari kita dari musibah yang besar. Dan saya yakin semua kita pernah ngalamin kayak gini-gini lewat media sosial. Ada yang kenalan sama kita gitu ya, kenalan. Sekarang kan media sosial tuh udah bahayanya luar biasa juga, selain manfaatnya besar. Sehingga saat itu kemampuan kita untuk berani untuk mengkat. Saya nggak mau lagi dengan orang kayak gini, ini nggak bener nih, cowok kayak gini. Kadang-kadang apalagi yang ibu-ibu yang akhwat, apalagi cantik, suaranya bagus, suka ada telepon nyasar kan. Bahkan istri saya pernah ada telepon nyasar. Diteleponin, kamu di mana? Apa segala macam, SMS, nama kamu siapa? Aku jomblo loh, kayak gitu-gitu. Nah ini kan berarti ujian datang kepada kita. Nah ketika seorang perempuan mampu untuk banyak yang jadi korban, karena dia udah putus asa menjadi jomblo, akhirnya dia tunggu yang nyasar aja lah. Yang nyasar pun gak masalah gitu. Dan kan yang nyasar, oh untung nyasar kesini gitu ya. Namanya orang nyasar kan gak benar kan? Yang benar itu gak nyasar, dia nyari. Kalau yang nyasar itu gak benar. Jadi hati-hati dengan yang lagi kesasar. Ada yang SMS nyasar lewat media sosial, sekarang korbannya udah banyak. Kalau kita berani mengkat, gak mau yang kayak gitu-gituan, walaupun dia benar-benar menarik menurut kita, tapi ini gak menjaga kehormatan, Allah akan menjadi kita dari musibah suatu saat. Yakinlah. Dan musibah apa yang paling besar? Musibah mati dalam keadaan syirik kepada Allah SWT. Jadi Allah akan jaga kita dari bisikan syaitan ketika kita sakaratul maut. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang menjaga iffahnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuahkan baginya cinta yang terindah. Jadi kalau antum mau ketemu dengan jodoh atau kekasih dunia akhirat,
Caranya gampang. Jagalah iffah ketika kita masih single. Karena kasih sayang, cinta sejati itu adalah anugerah Allah. Dan kepada siapa Allah menganugerahkan cinta itu? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Di akhir surat Maryam. Orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan memberikan untuk mereka wudda. Wudda itu mawaddah, cinta. Siapa yang Allah anugerahkan cinta sejati? Mereka yang beriman dan beramal saleh. Dan iman dan amal saleh di sini kata para ulama tafsir menjaga iffah. Siapa yang pernah dapat itu? Pertama adalah Musa. Musa itu orang yang sangat menjaga iffah. Bersama istrinya ketika beliau hijrah ke Madian, ketemu dua cewek cantik. Lagi ngantri mau ngasih minum ternaknya. Musa melihat dari jauh, cewek cantik ngantri. Dia tolong gitu. Niatnya baik nolong gitu. Ma khotbukuma, ada apa kok kalian ngantri di belakang? Kami tidak bisa memberi minuman ternak kami sebelum yang laki-laki itu selesai. Nah ini kan menjaga iffah. Dia rela ngantri di paling belakang dalam waktu yang lama demi untuk bisa menjaga kehormatan. Ini cewek luar biasa nih. Satu yang dinikahi oleh Musa, walaupun dua-duanya iffah. Akhirnya Musa datang, biar saya membantu kalian. Musa itu kuat, padahal udah jalan jauh tapi masih sanggup. Akhirnya dia ambil timba, dia kasih minuman ternak yang ratusan ekor onta. Bayangin onta minum berapa puluh liter satu ontanya dan 100 onta. Bayangin aja kekuatan Musa. Setelah itu nggak ada cerita boleh tukar nomor HP atau PIN, emailnya nggak ada sama sekali. Nggak ada cerita begini kalau nggak kenalan kan gitu ya. Ini bukan kesempatan, udah biarin aja Allah yang kasih. Allah yang menghubungkan hati mereka, bukan kita. Nggak usah PDKT, biar Allah yang mem-PDKT-kan. Allah yang comblangi gitu. Udah gitu si perempuannya pulang tanpa ada bahasa basi senyum apa gitu, terus udah jalan jauh ngeliat ke belakang kan gitu gaya-gayanya. Nggak ada itu. Kan kodenya gitu kan. Kalau dia udah berjalan jauh kayak di film ADC kan ya. Lo lihat aja, kalau dia lihat ke belakang berarti dia tertarik. Siapa yang bilang gitu? Gitu Rolis bukan? Tapi sudah bertobat ya. Nah itu melihat ke belakang, kan benar, nah gitu kan ya. Nggak ada itu, jalan jauh Musa tungguin. Lihat ke belakang, dia berarti ada hati ke gue. Nggak ada Musa kayak gitu. Emangnya Musa itu di filmnya Exodus? Itu Musa versi Hollywood, bukan versi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Exodus itu fitnah terhadap Nabi Musa. Saya baru melihat trailernya aja. Kok gini? Tuhan jadi anak kecil. Kan ya, enggak usah nonton ya. Cuma kasih tahu doang. Artinya ini fitnah. Nah, terus perempuan itu pulang bilang ke ayahnya. Ayahnya penasaran. Selama ini anaknya itu nggak pernah cerita tentang satu cowok pun. Ini kodenya kayak gitu, orang yang terhormat itu. Cerita ke ayahnya, bukan ceritanya lewat curhat ke teman-temannya. Ke ayahnya, Pak. Bahasa saya ya. Kalau dulu kan ya abati. Kalau sekarang Pak gitu ya. Pak, tadi ada laki-laki baik, orangnya kawiyun amin. Kuat dan amanah, bukan gantong bukan. Kawiyun amin, kuat dan amanah. Dia baik sekali membantu kami memberikan minuman ternak. Siapa undang dia ke rumah? Ayah ingin berterima kasih. Ayahnya tuh tahu orang yang bijaksana. Anak saya seumur-umur gak pernah ngomongin seorang cowok pun. Kalau ini dia ngomongin, berarti ini ada perasaan gitu. Ayahnya tahu, nih kode orang yang soleh itu kayak gitu. Kalau sekarang kan udah ngomong kayak gitu nggak ngerti-ngerti karena anaknya udah biasa ngomong cowok lain. Ya, tadi ketemu ada seorang aktivis soleh. Oh iya. Kalau selama ini juga ngomongnya kayak gitu, jadi biasa aja gitu. Kalau ini karena nggak pernah ngomong, sekali ngomong ada kode gitu, langsung paham. Diundang Musa. Datang karena ayahnya udah sepuh banget, nggak bisa jalan jauh. Akhirnya perempuan ini datang lagi berdua, terus bilang, ayahku mengundangmu ke rumah untuk mengucapkan terima kasih. Musa apa katanya? Di mana rumahnya? Enggak, jalan aja. Pokoknya ngekorin aja. Si perempuan di depan, Musa di belakang. Kembali. Musa di depan, perempuan di belakang. Itu cara jalan yang nyengah tuh. Kalau jalan dengan perempuan di belakang, laki-laki di depan. Tapi kan nggak tahu rumahnya. Ya gampang. Tinggal di belakang aja dari belakang. Belok kanan. Gak usah paling-paling. Neng, rumahnya yang mana? Pura-pura nggak tahu, udah jelas rumahnya di situ, masih nanya gitu ya. Terus berdiri di bawah hujan, adegan-adegan yang gitu. Nggak ada gitu-gituan. Aku akan berdiri di sini sampai hujan berhenti. Emang hujannya cuma gerimis doang, bentar lagi juga berhenti. Ini nggak ada, jalan depan, perempuannya di belakang. Udah sampai di rumah Musa, akhirnya ayahnya langsung melamar Musa. Tapi nanti sejatinya Musa yang melamar. Tapi ini mirip dengan cerita Nabi dengan Khadijah. Ini namanya iffah.
Begitu juga dengan Khadijah kepada Rasulullah. Makanya siapa yang menjaga iffah, Allah kasih cinta sejati. Jadi nggak usah khawatir. Jangan kita melanggar hukum Allah untuk mendapatkan cinta. Karena cinta itu anugerah Allah. Jadi nggak akan dikasih pada pelanggar hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ikhwah sekalian. Jadi masih banyak sebetulnya, tapi intinya sih itu. Mari kita mensyukuri nikmat jomblo dengan cara menjaga iffah. Itu pesan moralnya. Syukuri nikmat jomblo dan bersabarlah dengannya dengan cara menjaga iffah kita. Udah tahu ya arti iffah ya? Kalau kata orang Sunda, ipah. Ipah. Itu ipah. Makanya nggak bisa bilang fitnah, jadi ipah. Ipah. Bahasa Arab itu. Syarifah, ipah. Termasuk Aisyah, Aish. Orang Sunda nyebutnya Ais. Rasul manggil Aisyah apa? Ya Aish. Wahai perempuan yang cantik dan luar biasa. Terus kita, ya Ais. Mudah-mudahan bermanfaat. Maaf kalau terlalu banyak guyon. Emang materinya agak-agak sering ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyuan kita untuk mendapatkan manfaat dari nasihat-nasihat para ulama ini. Barakallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatan wassalaman ala ibadihi nabiyyin astafa. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal mulku kulluh biyadikal khairu kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Labbaika ya rabbana wa sa'dai wal khairu kulluhu biyadai wasyarru laysa ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwati fillah, uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyatan tayyibatan mubarakah. Fassalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pantas untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam ini kita bisa kembali duduk dalam majelis ilmu, dan halaqah kita pada malam ini adalah halaqah yang mumtazah, halaqah yang sangat istimewa, dan mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dan keberkahan dari halaqah kita pada malam ini. Udah pada tahu judulnya? Yang belum tahu? Berarti nggak masuk grup ya? Apa judulnya ikhwas? Malu. Jomblo. Derita jomblo, kifarat dosa. Mencari kekasih dunia gimana? Mau sampai jam berapa malam ini? Ya, ibu-ibu udah tahu ya judulnya ya? Belum tahu? Ibu-ibu harus buat grup kayaknya. Grup Steve Muslimah. Kita dibuatin. Siapa yang siap membuat admin untuk ibu-ibu? Ada Steve Muslimah atau apalah, pokoknya shift untuk yang ibu-ibu, yang akhwat, sehingga nanti kalau ada informasi bisa langsung di copy paste ke grupnya ibu-ibu. Dan berarti adminnya harus masuk ke grupnya ibu-ibu, harus yang sudah nikah. Baik, ikhwah sekalian, kita akan membahas tentang derita jomblo adalah kifarat dosa. Judul ini muncul dari diskusi-diskusi kita di grup. Alhamdulillah, itu pentingnya silaturahim, pentingnya kita untuk saling sharing. Yang awalnya judulnya sebetulnya tentang kekasih dunia akhirat, tapi tiba-tiba ada seorang jomblo yang sekarang malah nggak bertanggung jawab. Dia ngasih judul, dia nggak hadir. Dia ada di Batu Kara sekarang lagi selancar. Akhirnya muncullah ide tentang derita jomblo adalah kifarat dosa. Pertama, saya pengen kasih tahu bahwa
menjadi seorang jomblo itu emang ujian sih. Jomblo itu adalah ujian. Sedangkan punya pacar itu adalah musibah. Dan memiliki pasangan yang sah adalah rahmah. Jadi jangan pernah seorang jomblo itu cemburu kepada orang yang punya pacar. Bagaimana mungkin orang yang karena kesolehannya Allah mengujinya? Karena kata Nabi, orang yang paling banyak diuji adalah para nabi, kemudian orang soleh, kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya. Jomblo, orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang punya pacar itu kena musibah. Harusnya orang yang punya pacar cemburu kepada jomblo. Jomblo cemburu kepada yang sudah married. Kayak gitu tuh statusnya. Jangan dibalik. Orang yang married cemburu kepada yang punya pacar, jomblo cemburu kepada yang punya pacar. Kenapa cemburu? Karena masih bisa gonta-ganti. Nah, ini sesuatu yang keliru. Jadi bisa kita sebut jomblo itu adalah ujian. Punya pacar adalah musibah. Dan punya pasangan yang sah adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini apa, tepuk tangan? Oh, bukan. Susah serius kalau materinya kayak begini. Baik, sebelumnya kita akan coba tilawah beberapa ayat dan nanti kita akan coba muhasabah tentang masalah jombloan dan jomblowati ini. Mudah-mudahan walaupun judulnya agak gaul, tetapi nanti saya akan sampaikan materi bukan dari Ustadz Gaul, tapi dari ulama. Dan ternyata ada materi tentang jombloan dan jomblowati. Cuma bahasa Arabnya bukan jomblo. Dan kita akan membahas ini dari kajian para ulama-ulama Islam yang salih, bukan dari saya. Walaupun judulnya dari kita, tetapi materinya dari para ulama. Saya sengaja sampai saya sibuk mencari bahan ini yang supaya antum datang ke sini itu jangan hanya senang dengan judulnya terus pulang ada judul apa. Enggak, pengen dapat ilmu yang bermanfaat untuk kita. Dan ini bukan hanya untuk yang belum menikah, tapi juga untuk yang sudah menikah, baik jomblo yang belum menikah atau jomblo yang sudah menikah. Jomblo yang sudah nikah? Ya. Atau yang nggak jomblo. Kan lebih banyak nih yang nggak jomblo nih. Ada komandante yang udah nggak jomblo lagi. Ada Abidiki yang udah nggak jomblo lagi. Banyak lah, termasuk ayah, termasuk Kiki. Kiki masih jomblo ya. Jadi ini untuk manfaatnya untuk yang jomblo dan yang tidak jomblo, semuanya bermanfaat insya Allah, walaupun judulnya ada yang agak gaul. Tidak masalah, tapi materinya dari para ulama. Baik, semua sekalian, kita akan coba baca ayat tentang masalah ini. Pertama di dalam surat An-Nisa, surat Ali Imran. Coba kita buka surat Ali Imran. Di awal surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 14, 15, 16, dan 17. Dari ayat 14 sampai ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة
والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Telah dijadikan indah bagi manusia rasa cinta dengan syahwat terhadap perempuan atau terhadap istri-istri dan anak-anak dan perhiasan-perhiasan yang menumpuk-numpuk dari emas dan perak dan juga kendaraan ataupun kuda yang baik dan juga hewan ternak dan juga tanaman-tanaman yang dijadikan sebagai kebun-kebun mereka. Yang demikian itu adalah kesenangan kehidupan di dunia, dan di sisi Allah ada tempat tinggal yang lebih baik. Katakan, maukah kalian aku sampaikan suatu berita yang lebih baik dari semua itu? Yang lebih baik daripada semua perhiasan dunia tadi? Bagi orang-orang yang bertakwa, di sisi Rabb mereka ada jannat yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka tinggal di sana dalam keadaan kekal. Dan bagi mereka ada istri-istri yang suci dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha melihat keadaan hambanya. Yaitu orang-orang yang berkata, Rabbana,
sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunkanlah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari api neraka. Yaitu orang-orang yang bersabar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang taat, dan orang-orang yang menginfakkan hartanya, serta orang-orang yang senantiasa meminta ampun di waktu sahur. Sadaqallahul Azim. Ikhwafillah, inilah salah satu di antara sekian banyak ayat yang menyampaikan kepada kita bahwa cinta itu adalah terkadang menjadi ujian yang menarik. Makanya Allah menyebutnya dengan istilah zinatul hayatid dunya atau mata'ul hayatid dunya. Dia adalah perhiasan dunia. Dia adalah kesenangan dunia. Tetapi pada waktu yang sama dia juga adalah ujian. Dan ini adalah ujian bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Dengan kondisi mereka yang berbeda-beda. Tetapi yang paling besar diuji dengan hal hub atau cinta ini adalah mereka-mereka yang belum menikah. Yang tadi kita sebut dengan istilah jomblo. Makanya kita melihat sekarang bahwa cinta menjadi berhala yang paling besar di masyarakat kita. Yang bahkan bukan hanya lagi diikuti, tetapi sudah ke tingkat dijadikan sesembahan. Yang tujuan dari hidupnya adalah demi cinta. Atau dalam bahasa puitisnya atas nama cinta. Atas nama cinta, seseorang rela mati dengan bunuh diri. Atas nama cinta, seseorang rela mengkhianati perjanjian. Atas nama cinta, seseorang bisa berbuat dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta ini hubbus syahwat, cinta yang arahnya kepada syahwat adalah balaan, adalah ujian, adalah fitnah kepada orang-orang yang beriman. Makanya orang yang paling banyak diuji dengan urusan ini adalah mereka-mereka yang belum menikah. Sehingga Nabi SAW mengajarkan banyak sekali ilmu kepada para pemuda yang belum menikah, asyabab yang belum menikah. Kalau kita membaca di dalam buku-buku itu masuk ke dalam bab fitnatus syabab, ujian bagi para pemuda. Banyak sekali ajaran-ajaran Nabi, nasihat-nasihat Nabi kepada para pemuda, khususnya pemuda yang belum menikah. Yang pertama, di antara hal yang perlu kita ketahui untuk para jomblo, baik laki-laki ataupun perempuan, berbahagialah kalian jika kalian adalah seorang jomblo. Kenapa berbahagia? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memberi balasan kepada seseorang tergantung tingkat kesulitannya dalam beramal. Dan orang yang paling sulit beramal itu justru di masa muda, karena ujiannya luar biasa. Apalagi ketika dia belum menikah, itu ujiannya luar biasa. Dan apalagi kalau dia, na'udzubillah, belum pernah melakukan hubungan zina sama sekali, dan dia belum tahu seperti itu, sehingga ini menjadi sesuatu yang penasaran, menjadi sesuatu yang misteri bagi dia, dan ini menjadi ujian yang lebih berat bagi dia. Maka berbahagialah, karena kata para ulama, al-jaza ala qadril masyaqqah. Balasan itu tergantung tingkat kesulitan dalam beramal. Karena saya pernah jadi anak muda, walaupun sekarang masih muda, walaupun belum tua-tua amat, tapi pernah jadi jomblo lah. Sebelum saya menikah, saya merasa bahwa masa-masa jomblo saya itu tidak sekeren masa-masa jomblo antum. Sekeren maksudnya apa? Antum bisa melalui masa jomblo itu dengan duduk di dalam masjid, bisa melalui masa jomblo itu dengan bergabung dalam harakah dakwah, bisa melalui masa jomblo itu dengan bertemu dengan ikhwah fillah. Ini hal yang keren banget, luar biasa ini. Dan ini sulit. Karena ketika kita melihat kenyataannya, banyak pemuda-pemuda yang di masa-masa jomblo itu lebih memilih untuk menghabiskan waktunya dengan pacarnya. Coba perhatikan malam minggu, orang jalan dengan pacar, kita jalan dengan teman-teman alatif, kan ya? Itu beda banget. Yang lain jalan dengan pacarnya kemana gitu. Sama kayak kemarin kita naik Gunung Ciwidey, kita naik bareng-bareng sama dipandu oleh Om Pevi yang konser 2 jam non-stop. Mana Om Pevi? Luar biasa nih, vokalis Waidu.
Sampai di puncak kita ketemu dengan orang yang mungkin Allahu alam, yang jelas mereka enggak laki-laki saja, di situ ada perempuannya dan seterusnya. Artinya banyak orang yang lebih memilih waktu-waktu masa mudanya untuk hura-hura, untuk memuaskan hawa nafsunya dengan hal yang sekarang disebut istilah pacaran. Sehingga ujiannya lebih berat, apalagi di era kita, apalagi tinggalnya di Indonesia. Mungkin kalau pacaran di Arab agak-agak tabu gitu. Bahkan orang Arab itu nggak canggung untuk memberi nasihat ketika ngelihat ada yang berdua-duaan tuh langsung ditegur. Kamu mana surat nikahnya? Gitu. Terus ada yang check-in di hotel, itu nggak bisa check-in kalau dia umurnya masih umur anak muda, terus nggak ada surat nikah, susah itu. Kalau di kita kan nggak peduli masalah itu. Bahkan bergantian yang datang ke itu pun mereka tahu tapi nggak peduli. Artinya ujian bagi para pemuda yang tinggal di Indonesia itu mirip dengan ujian bagi para pemuda yang tinggal di Eropa. Dan makin berat ujiannya, makin besar pahalanya di sisi Allah. Al-jazaa ala qadril masyaqqah. Balasan itu tergantung tingkat kesulitan. Makanya dalam contohnya kaidah ini, kata Nabi, orang yang paling banyak pahalanya dalam sholat berjamaah adalah orang yang paling jauh rumahnya dari masjid. Kenapa orang yang paling jauh rumahnya dari masjid? Karena dia yang paling masyaqqah, yang paling sulit untuk bisa sampai ke masjid, yang paling jauh berjalan, yang paling banyak langkah kakinya, kecuali kalau dia naik kendaraan. Dulu kan ada tuh seorang laki-laki, kalau nggak salah dari Bani Salamah, pengen beli tanah di dekat Masjid Nabawi. Nabi tanya, kenapa beli tanah di sini? Pengen rumah dekat masjid biar gampang sholat di masjid. Kata Nabi, yang paling banyak pahalanya yang paling jauh rumahnya dari masjid. Lalu muncullah kaidah al-jaza ala qadril masyaqqah. Balasan itu tergantung tingkat kesulitan dalam beramal. Jadi kalau kita lihat anak muda yang datang ke masjid dengan berbagai macam ujian di masa mudanya, dengan orang yang sudah menikah datang ke masjid dengan berbagai macam kemudahan dalam kehidupannya, maka pahalanya tidak sama. La yastawun. Sesungguhnya anak muda yang datang ke masjid lebih dicintai Allah daripada orang tua yang datang ke masjid, walaupun semuanya dicintai oleh Allah. Apa buktinya? Banyak hadis tentang ini. Kalau antum baca tentang hadis Bukhari Muslim tentang 7 golongan yang dapat naungan Allah di padang mahsyar, di situ ada 2 yang bersangkutan dengan yang berkaitan dengan tema kita. Yang pertama, yang nomor 2, syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam keadaan taat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Dan ini khusus. Allah tidak menyebut, Nabi tidak mengatakan rajulun, laki-laki, tapi menyebut syabun. Kenapa syab? Karena orang tua yang soleh itu biasa. Orang tua sholat subuh berjamaah di masjid itu biasa. Tapi pemuda yang soleh itu berat. Walaupun tenaganya lebih kuat, fisiknya lebih kuat, tetapi untuk menjadi orang soleh, modal nomor satunya itu bukan kekuatan fisik. Modal nomor satunya itu adalah iman dan sabar. Iman, yakin kepada Allah, dan sabar. Nah, anak muda ujiannya lebih berat dalam urusan kesabaran ini ketimbang orang tua. Sehingga ketika anak muda taat kepada Allah, itu pahalanya lebih besar di sisi Allah daripada orang tua yang taat kepada Allah. Makanya beruntung ketika kita masih muda dan kita mendengar nasihat seperti ini, sehingga kita punya peluang yang tidak dimiliki lagi oleh saya dan orang-orang yang sudah menikah. Saya sudah tidak punya kesempatan seperti antum yang belum menikah. Sehingga nomor 2 dari 7 golongan ini saya udah nggak dapat. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam hal beribadah kepada Allah. Itu saya udah nggak dapat, karena saya walaupun masih muda, tetapi sudah masuk kategori orang yang menikah. Jadi sudah lewat masa saya. Dan saya merasa menyesal, karena dulu ketika saya di usia antum, usia 20-an, belasan tahun, tidak memanfaatkannya sebaik mungkin. Alhamdulillah saya tidak pernah berbuat dosa besar seperti zina dan seterusnya, alhamdulillah. Akan tetapi masih banyak kekurangan saya di masa muda, dan bisa jadi ada orang yang berbuat dosa kemudian dia bertaubat dan dia masih muda, itu lebih baik daripada orang yang biasa-biasa saja masa mudanya. Tetap bahwa ketika antum masih dalam keadaan jomblo, belum menikah, usianya masih muda, antum masih punya peluang memperoleh menjadi golongan kedua di antara 7 golongan yang dapat naungan Allah di padang mahsyar. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Ini yang kedua dari 7. Kalau yang pertama emang pemimpin, karena pemimpin itu paling berat. Imamun adil, pemimpin yang adil. Emang ini paling berat sih. Menjadi pemimpin yang
yang adil dan memakmurkan rakyatnya, dicintai oleh rakyatnya, ini berat sekali. Yang kedua langsung syabun, berarti syabun ini nomor 2 sulit dalam urusan kehidupan manusia setelah pemimpin, dalam urusan amanah setelah pemimpin, yaitu amanah usia dan kekuatan fisiknya, adrenalinnya, kemudian hormonnya, kemudian syahwatnya. Dan dalam hadis yang sama, di urutan yang kelima, Nabi bilang apa? Rajulun da'athum ra'atun dhata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Nomor 5. Seorang laki-laki yang dibujuk atau apa istilahnya? Yang digoda oleh seorang perempuan yang kaya dan cantik. Kaya di sini bukan banyak duit doang, tapi penampilannya itu namanya orang kaya kan? Penampilannya, terus dandanannya, terus mungkin ya namanya orang kaya. Setiap berapa hari sekali luluran, kemudian ya mungkin sehat secara fisik benar-benar menarik. Ditambah lagi emang dia secara fisik udah punya bakat cantik. Plus kaya lagi tuh, gimana perawatan tubuhnya. Nih orang yang secantik ini, da'athu ila zina, menggoda dia untuk melakukan zina, tetapi dia karena takut pada Allah mengatakan, inni akhafullah, saya takut pada Allah. Ini orang yang kelima dari 7 golongan yang dapat naungan Allah di padang mahsyar. Ketika yang lain kepanasan, yang lain haus, maka dia mendapatkan naungan Allah dan minum langsung dari telaga yang di tangan Rasulullah. Minum langsung dari tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini syabun. Makanya saya bilang berbahagialah jika Anda seorang yang jomblo tapi taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ibadatun fil harji kahijratin ilayya. Beribadah di masa-masa yang sulit itu pahalanya seperti hijrah kepada Rasulullah SAW. Dan tahukah kita apa pahala hijrah? Orang-orang muhajirin ini keutamanya luar biasa. Nanti di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan satu golongan manusia, mereka semuanya muhajirin saja. Jumlahnya ada sekian ribu, muhajirin semuanya. Tiba-tiba di antara kaum muhajirin itu ada kita di situ. Amin. Lalu mereka bertanya, "Man ant? Kamu siapa?" "Saya muhajirin." "Muhajirin dari mana?" "Saya berhijrah dengan cara saya beribadah kepada Allah ketika saya dalam keadaan sulit, yaitu di masa muda." Sehingga kita berkumpul dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, muhajirin dan muhajirat. Kenapa berkumpul dengan mereka? Karena Nabi ibadatun fil hajj kahijratin ilayhi. Orang yang beribadah dalam keadaan sulit, pahalanya seperti hijrah kepada Rasulullah SAW. Makanya penting sekali untuk kita sadari bahwa menjadi jomblo itu ujian, tetapi ujian ini di satu sisi adalah kesempatan yang paling berharga untuk menunjukkan keimanan dan kesolehan kita di hadapan Allah, dan itu tidak akan terulang lagi selama hidup kita. Cuma sekali saja. Nanti ketika kita sudah menikah, kita punya kesempatan yang lain, tetapi tidak ada yang seperti ketika kita belum menikah. Ini istimewanya luar biasa. Ya, kalau mungkin kita bisa jadi seorang pemimpin, tapi kan nggak semua bisa jadi pemimpin. Dalam makna pemimpin negara, pemimpin umat, imamun adil, yang besar kekuasaannya, itu nggak semua bisa jadi pemimpin. Dan tidak ada yang lebih tinggi daripada seorang syab, kecuali imamun adil. Jadi kalau di masa muda kita melewatkannya, nanti kita nggak akan pernah dapat lagi di urutan kedua ini. Yang ada urutan ketiga, keempat, atau nanti yang kelima dapat lagi, keenam dan ketujuh. Yang jelas, tidak ada yang lebih hebat dari syabun nasya'a fi ibadatillah selain imamun adil, pemimpin yang adil. Ini artinya berbahagialah ikhwah, terutama akhwat, karena ujian menjadi seorang perempuan yang belum menikah itu lebih berat daripada seorang laki-laki yang belum menikah. Kau tahu Ustaz, karena banyak perempuan yang belum menikah yang curhat ke saya daripada laki-laki yang belum menikah. Saking beratnya menjadi perempuan yang belum menikah. Kalau laki-laki, dia memilih sifatnya ya. Dia aktif, dia bisa milih. Kalau perempuan, dia nunggu dipilih. Ini lebih berat bagi perempuan, sehingga perempuan yang dalam keadaan masih jomblowati dan solehah itu lebih besar pahalanya daripada laki-laki yang dalam keadaan jomblo dan soleh. Kenapa ujiannya lebih berat? Ini ikhwah sekalian. Terus hadis yang lain, bahwa menjadi jomblo itu adalah kesempatan untuk mendapatkan nilai yang luar biasa di mata Allah. Hadis yang berikutnya, hadis dari Ali bin Abi Thalib
Rasulullah SAW bersabda, afdalul ibadah intidharul farji inda syiddah. Ibadah yang paling baik adalah menunggu datangnya ke lapangan di masa-masa yang sulit. Ibadah yang paling baik. Ngapain tuh? Nunggu doang tuh. Dari antum bersabar aja di masa-masa sebelum mendapatkan jodoh, kesabaran antum itu ibadah yang paling afdal. Lebih afdal dari semua ibadah-ibadah yang sunnah, kecuali yang wajib. Lebih afdal daripada qiyamul lail, lebih afdal daripada puasa sunnah, lebih afdal daripada umrah, lebih afdal daripada sedekah. Apa itu? Intidharul farj inda asyiddah. Menunggu datangnya ke lapangan atau kemudahan di masa-masa yang sulit. Menunggu saja dengan keadaan sabar. Jadi orang yang dalam keadaan belum menikah, lalu dia bersabar menantikan datangnya kekasih dari Allah yang akan mendampinginya di dunia dan di akhirat, penantiannya adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan berapa tahun antum menunggu? Sejak mulai ada terbersit pengen menikah sampai terwujud. Udah ada pada pengen nikah, makanya pengen nikah itu yang segera, sehingga masa menunggunya lebih lama. Ustaz, saya pengen nikah sekarang, tapi kapan Ustaz? Ya kita tunggu aja. Kalau setahun antum menunggu, berarti Allah menghitung antum beribadah selama 1 tahun. 2 tahun beribadah, 3 tahun beribadah. Afdalul ibadah intidharul farj inda syiddah. Sebaik-baik ibadah adalah menunggu datangnya kemudahan di masa-masa yang sulit. Ada yang usianya sudah 27 tahun, pengen nikahnya sejak taman SMA, berarti sudah 9 tahun beribadah, Masya Allah. Sedangkan yang sudah menikah, maka dia kalau nggak sholat, nggak disebut ibadah, biasa aja. Sedangkan antum duduk aja di rumah ngapain? Nunggu jodoh, Ustaz. Itu udah ibadah. Gonta ganti foto di PP misalnya, ini kenapa gonta ganti? Yang terupdate Ustaz. Kenapa yang ini udah diedit Ustaz biar nggak kelihatan jerawatnya? Semua yang antum lakukan selama bukan yang haram dan menanti datangnya jodoh, itu adalah ibadah. Jadi bisa dikatakan hidup antum dalam penantian itu adalah semuanya ibadah 24 jam sehari. Ini jomblo luar biasa. Jangan remehkan seorang jomblo. Makanya harus ada nih menteri khusus bagian jomblo. Yang istimewanya masa-masa jomblo itu. Dan sebetulnya hadis ini bukan hanya berlaku untuk masalah jodoh, tapi untuk semua urusan kita. Kalau kita diuji dengan kesulitan, maka menanti datangnya jalan keluar, menanti datangnya pertolongan Allah, itu adalah ibadah. Tergantung kasus kita masing-masing. Yang sakit, semasa dia sakit sampai dia sembuh, kalau dia bersabar dengan sakitnya, setiap hari dia beribadah kepada Allah. Yang berhutang, sampai dia bisa membayar hutangnya dan dia terus berusaha, maka setiap hari dia beribadah kepada Allah. Yang kemudian misalnya dalam keadaan jauh dari keluarga, maka selama dia jauh dari keluarga karena menuntut ilmu, sepanjang hari dia beribadah kepada Allah. Apapun, pokoknya apapun ujian dari Allah, ujian fisik, ujian harta, ujian perasaan. Nah, kalau menjadi jomblo tadi yang ketiga, ujian perasaan dan ujian hasrat. Ujian altifah. Altifah itu desire, keinginan, syahwat. Nah, ini masuk ke dalam ujian wazunziru, diguncang. Apalagi dengan kondisi masyarakat yang luar biasa. Apalagi kita ngelihat di antara teman-teman gaul kita, semuanya mungkin atau sebagian besarnya udah pada nikah. Dan dia datang ke Majelis Ta'lim Al-Latif dengan istrinya. Pas pulang dibonceng. Terus kita pulang dari dulu naik skuternya sendiri misalnya gitu kan. Ini ujian pastinya lebih berat. Sehingga pahalanya di sisi Allah lebih besar. Mana velg? Ya, itu ikhwah. Jadi yang pertama poin kita bahwa menjadi jomblo itu adalah kesempatan bagi kita untuk mendapatkan sebuah level yang sangat istimewa, derajat yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang kedua, terus bagaimana, apa yang harus kita kerjakan di masa-masa jomblo ini? Apa amanah Nabi untuk para jomblo? Apa nasihat Nabi untuk para syabab, pemuda yang belum menikah? Tugas antum, wahai ikhwah yang belum menikah adalah secara khusus, tetapi ini juga bisa menjadi tugas yang sudah menikah, bahkan adalah menjaga iffah. Itu tugas yang paling luar biasa pahalanya di sisi Allah. Apa tugasnya?
menjaga iffah. Apa itu iffah? Iffah itu adalah menghindari diri dari dosa-dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu iffah. Iffah ini banyak. Ada iffah dalam urusan rezeki, berarti menjaga diri dari meminta-minta. Itu iffah. Ada iffah dalam berbicara, berarti menjaga diri dari ucapan yang tidak baik. Tapi maksud saya, iffah dalam urusan syahwat, yang menjaga kemaluannya, yang menjaga hawa nafsunya. Nah, ini namanya orang yang afif. Dan luar biasa, menjadi orang yang mampu menjaga iffah, terutama ketika dia dalam keadaan belum menikah, itu pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Makanya kita akan coba baca beberapa hadis tentang iffah yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, riwayat Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dengan derajat hasan sahih. Apa kata Nabi? Salasatun haqqun 'ala Allahi 'aunihim. Ada 3 golongan manusia yang Allah pasti akan membantu mereka. Ada 3 tipe orang yang Allah pasti haqqun 'ala Allahi bi'aunihim, pasti Allah akan menolong mereka. Apa? Siapa 3 tipe orang ini? Pertama adalah al-mujahid fi sabilillah. Bayangin, orang yang berjihad di jalan Allah, Allah menjamin akan menolongnya dengan salah satu di antara 2 kemenangan. Yang pertama, al-fath, kemenangan terhadap musuh. Yang kedua, asy-syahadah, mendapatkan syahid di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tipe orang yang pertama yang pasti ditolong Allah itu al-mujahid fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua, al-makatib alladhi yuridul ada. Dan yang ketiga, an-nakih alladhi yuridul iffah atau afaf. Orang yang menikah karena ingin menghindari zina. Jadi kalau antum menikah dengan niat untuk menjaga diri dari syahwat, dari zina, maka antum dalam pernikahannya akan ditolong oleh Allah SWT. Nggak usah khawatir. Jadi keliru jika orang ada yang bilang gini, nikah mah jangan gara-gara nafsu. Nikah mah jangan gara-gara syahwat. Nikah itu karena Allah. Itu juga karena Allah. Karena kita takut kepada Allah, akhirnya kita menikah. Makanya untuk itu saya nasihatkan nih, sebagai orang yang sudah menikah, kalau antum yang jomblo laki-laki, carilah calon istri yang cantik dan menarik menurut antum. Supaya apa? Supaya kata Nabi, kalian bisa bersenang-senang dengannya dan dia bersenang-senang dengan kamu. Cari yang paling cantik. Karena al-jamal yang pertama di antara 4 kategori. Walaupun jangan lupakan ad-din, agama. Taribat yadak. Yang perempuan juga gitu. Cari cowok yang paling keren. Yang menurut antum tenang gitu. Oh, ini cowok keren banget nih. Dan itu kan subjektif ya. Saya nggak bisa bilang yang ini keren dan ini tidak. Tergantung mata masing-masing. Cari yang paling keren. Kenapa? Karena jangan pernah mengatakan bahwa menikah itu bukan soal hawa nafsu. Salah satu tujuan dari pernikahan, terutama untuk laki-laki, adalah hawa nafsu. Tahukah kita arti sakinah? Orang kan sering bilang sakinah, mawaddah, warahmah. Apa itu sakinah? Sakinah itu adalah tenang hawa nafsunya. Makanya bahasa Al-Qur'annya litaskunu ilaiha, supaya laki-laki itu merasa tenang kepada perempuan. Jadi sakinah itu untuk laki-laki, supaya hawa nafsunya tersalurkan dengan cara yang halal. Jadi benar kalau menikah itu karena hawa nafsu, iya memang benar. Makanya dia mencari yang sesuai dengan seleranya. Sedangkan untuk perempuan, mawaddah. Hak perempuan adalah kasih sayang dari suaminya. Hak suami adalah mendapatkan pelayanan, terutama urusan syahwat dari istrinya. Sehingga muncullah hadis ancaman Allah dan malaikat melaknat perempuan yang tidak mau melayani suaminya sepanjang malam. Ini artinya penting sekali urusan ini. Makanya kata Nabi, 3 di antara yang pasti akan ditolong oleh Allah, salah satu di antara mereka yang bertiga itu adalah orang yang menikah karena ingin menjaga iffah. Ini di antara keutamaan menjaga iffah yang menjadi misi utama bagi antum yang masih belum menikah. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan setelah sholat Isya.